rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Ini adalah hiburan paling mewah nih. Ini soal olahraga nih. Jadi ini orang-orang ini nggak ngerti bahwa niat untuk menonton itu lebih tinggi daripada sinyal-sinyal ideologi di belakang penolakan itu. Kan netizen dengan sendiri bilang iyalah, setelah selesai nonton kita juga tetap anti Palestina kok, jadi anti Israel kok. Jadi hal-hal semacam ini kok nggak dipikirin kan. Jadi kemampuan Ganjar untuk mengantisipasi reaksi juga nggak ada. Demikian juga PDIP itu satu paket mereka itu. Nah, Erick Thohir terjepit di situ. Jadi ini kutukan pertama pada Erick Thohir, karena itu nggak usah berupaya berambisi untuk menguatkan PSSI. Ya. Itu dasarnya. Ini baru langkah pertama ya udah drop. Erick Thohir elektabilitasnya kalau dihitung sekarang drop lagi kan. Demikian juga Ganjar tuh. Jelas itu 30% dari mereka yang kasih suara pada Ganjar maupun Erick itu caci maki nih, gara-gara dua orang ini kita nggak bisa nonton sepak bola yang tarafnya internasional. Jadi sekali lagi itu yang mesti kita terang bahwa kemampuan pemimpin itu mau dia calon presiden atau ketua PSSI harusnya dibekali dengan perspektif gitu kan. Nah, kalau perspektifnya nggak ada, begitu diumbar bahwa itu adalah isu politik, ya dia ikut-ikut juga tuh. Nah, sayang juga nih Ganjar nih nggak mampu membaca pikiran Jokowi juga kan. Kan Jokowi menghendaki supaya itu terjadi tuh. Bahkan Pak Yusuf Kalla yang udah mantan pun menghendaki itu terjadi karena bisa dipisahkan. Pada akhirnya kan bisa dipisahkan isu politik dan isu vini-vidi, isu olahraga kan. Jadi seharusnya dibiarin aja bermain di situ. Setelah itu dianggap bahwa oke, setelah mereka pulang ya mulai lagi demo tentang Palestina kan. Jadi dua hal nggak bisa mereka pahami, bahwa kenikmatan menonton bola itu nggak ada urusannya dengan politik permusuhan antara Israel dan Palestina. Setelah permusuhan selesai pertandingan baru dimulai lagi isu politik. Mestinya begitu. Kami sudah mendapat informasi dari FIFA, dari halnya adalah ke LOC, dan dalam pemberitahuannya memang belum dalam surat resmi, tapi sudah jelas memberikan pesan ke kita bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel. Saat ini kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia di dunia, tidak dikucilkan dalam sebuah ekosistem sepak bola. Ucapan Sekjen PDIP diduga jadi penyebab utama FIFA batalkan Piala Dunia U20 Indonesia. Hasto sempat menyinggung trauma aksi teroris di bom Legian Bali sebagai alasan Gubernur Bali menolak Israel jelang drawing Piala Dunia U20 di Bali. Dikutip dari suara.com, Indonesia resmi dicoret sebagai tuan rumah FIFA Piala Dunia U20. Keputusan ini disampaikan resmi oleh FIFA setelah serangkaian protes yang disampaikan dari dalam negeri. Penyebab pencabutan status ini lantas memicu pertanyaan dari berbagai kalangan.
FIFA sendiri melalui keterangan resminya menyebut menyinggung tragedi Kanjuruhan. Namun demikian, sejumlah kalangan menduga peristiwa yang menelan 135 korban jiwa itu bukan satu-satunya alasan. Salah satunya yang diungkapkan akun _Kurawa yang menyebut Piala Dunia 2023 batal di Indonesia diduga karena ucapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan Gubernur Bali menolak timnas Israel karena trauma bom Legian. Pernyataan Koster yang tipis-tipis halus dengan sebut trauma walau disampaikan oleh Sekjen partai ini bagi FIFA adalah pesan final kalau Bali tidak aman maka seluruh Indonesia juga tidak aman. Maka di hari yang sama FIFA sudah 99% nyatakan Indonesia dicoret. Tulisnya melalui Twitter Kamis 30 Maret. Hanya dalam beberapa jam setelah berita Koster naik, FIFA langsung menghapus soundtrack Piala Dunia U20 di website mereka. Walau belum ada surat resmi, namun ditenggarai secara lisan sudah disampaikan ke pemerintah Indonesia tentang rencana pembatalan ini. Lanjut dia. Menurut dia, isu terorisme sangat sensitif bagi FIFA. Induk sepak bola dunia itu sangat memperhatikan keselamatan dari negara yang berlaga di Piala Dunia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya dalam Political Show CNN Indonesia TV Senin 27 Maret lalu memang menyinggung trauma bom Legian Bali terkait alasan Gubernur Bali menolak Israel jelang drawing Piala Dunia U20 di Bali. Hasto menyebut trauma ini berkaitan dengan respon kekejaman Israel di tepi barat Palestina. Ia menambahkan dirinya mendukung olahraga demi mengangkat martabat bangsa. Berbagai upaya di dalam menghasilkan kesebelasan sepak bola yang handal kita dukung sejak dini, kata dia. Namun demikian, FIFA sendiri sama sekali tidak menyinggung peristiwa bom Bali, terorisme atau Israel. Organisasi itu justru menyoroti tragedi Kanjuruhan yang menelan korban ratusan orang. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa dia sudah berusaha maksimal untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia saat ia bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada hari Rabu kemarin. Meskipun begitu, PSSI harus tunduk pada keputusan FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir mengatakan bahwa keputusan FIFA tidak dapat ditolak dan harus dihormati. Selain pencoretan status sebagai tuan rumah, Indonesia juga berpotensi menerima sanksi dari FIFA. Erick Thohir meminta semua pihak untuk mengambil hikmah dari kejadian ini dan bekerja lebih keras untuk melakukan transformasi sepak bola menjadi lebih bersih dan berprestasi. Penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20 menjadi bahan diskusi banyak pihak. Gubernur Bali, Iwayan Koster pernah menolak kedatangan tim tersebut karena masih trauma dengan bom Legian. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung Piala Dunia U20, tetapi tanpa keikutsertaan Israel. Meskipun tidak disebutkan bahwa penolakan terhadap Israel menjadi penyebab pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah, namun hal tersebut diyakini berdampak pada keputusan FIFA. Sebelum mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, FIFA juga telah membatalkan proses drawing peserta grup yang seharusnya berlangsung di Bali pada Jumat 31 Maret.